Kita sebagai orang awam mengetahui itu adalah Muslim, saudara. Golongan yang lain mencela Yesus bukan Tuhan. Tetapi yang lain datang ke sana berbondong-bondong di mana ada penyembuhan pendeta-pendeta dalam mendoakan orang-orang Kristen, orang-orang sakit, dan berdoa dalam nama Yesus. Saya sering melihat orang yang berjilbab. Maksud saya, saudara-saudaraku, Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada, di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya selalu berdoa, saudara-saudara sekalian, dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam setiap langkah kehidupan saudara, dituntun oleh Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh saudara. Saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kadang-kadang orang menilai kita bahwa kita melakukan suatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi itulah Tuhan kita, saudara. Bahkan pengalaman saya pribadi, kadang-kadang ketika saya tidur, itu saya berbahasa roh, saudara. Artinya apa? Yang mewarisi nantinya kerajaan surga itu adalah roh kita. Ya, kalau saudara pernah bermimpi, mungkin kurang lebih seperti itulah kehidupan nantinya. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, maka mereka berpikir tubuh jasmani ini masih bisa punya istri di surga nanti, saudara, ya. Alkitab berkata bahwa hal kerajaan surga bukan soal makanan, kawin dan mengawinkan, tetapi masalah damai sejahtera. Nah, saudara, kemarin saya membuat video memberikan komentar terhadap saudara, kemarin saya membuat video dan memberikan komentar terhadap pelayanan Pastor Andi Simon lewat di beranda YouTube saya, saudaraku, pelayanan Pastor Andi Simon. Ya, dan saya lihat ternyata sudah mulai buka pelayanan untuk doa, ya saudara, ya. Lalu saya memberikan komentar, saudara, memberikan tanggapan saya sebagai anak bangsa, apa yang ada di hati saya, ya, tentang saudara-saudara kita yang datang ke sana dengan menggunakan atribut-atribut agama lain, ya. Saya memberikan pandangan saya. Ada yang berkomentar seperti ini, namanya Didik Yuliat. Kenapa kontennya selalu menyudutkan Muslim? Bikin konten yang unggul dan mendidik tapi gak harus merendahkan agama yang lain. Apa bisa? Nah, ini harus saya jawab, saudara, karena di dalam kamus saya tidak pernah meremehkan dan merendahkan agama lain, kecuali hanya memberikan tanggapan saya, hak jawab saya, pandangan saya, bahkan menanggapi serangan-serangan untuk iman kita, saudara. Perlu saudara tahu itu, ya. Jadi saya sama sekali tidak pernah seperti yang dituliskan kolom komentar saudara kita Didik Yuliat. Kenapa saya ngomong seperti itu, saudara? Mungkin kalimat saya kurang menyejukkan hatinya saudara kita ini pada saat saya bilang, buatlah ibadah dan mujizat tandingan. Kenapa, saudara? Bukankah pada saat Pastor Andi Simon melakukan penyembuhan, bahkan ada orang yang di sana memberikan dirinya dibaptis tanpa ada settingan, itu karena murni kerinduan dia menyadari itu. Lalu ada ormas-ormas yang menghalangi, mencekal untuk melakukan peribadatan selama beberapa bulan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya tidak menyudutkan. Cuma ini saya hanya berpandangan, jangan sampai ketika orang-orang yang berjilbab datang ke sana, ada protes-protes lagi, sampai pelayanan itu harus ditutup lagi. Ini kekhawatiran saya, hanya kekhawatiran saya supaya, saudara, jangan kita orang Kristen dianggap mengkristenisasi orang, ya. Ini yang saya hindari, saudara. Karena ada banyak saudara-saudara kita yang berkomentar, kadang-kadang justru yang saya lihat menyudutkan itu adalah ya dari golongan, ya ada beberapa lah, oknum-oknum dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu kan jelas-jelas menyudutkan dan merendahkan agama, iman, kepercayaan orang Kristen. Adakah saya menarasikan dari video saya selama saya membuat konten menyebutkan Nabi saudara? Nggak pernah. Karena saya tahu bagaimana saudara punya kepercayaan kepada Nabi saudara dan kepada Tuhan saudara. Nggak usah saya campuri itu. Hanya saja ketika ada serangan yang memutarbalikkan Alkitab, ketika ada orang yang menutup
gereja dengan alasan-alasan yang seperti yang saya sebutkan itu, ya maka saya punya hak untuk menjawab itu, saudaraku. Ya. Jadi hanya kekhawatiran saya jangan sampai ketika mereka datang di sana menggunakan jilbab, jangan sampai mereka datang di sana dengan menggunakan jilbab dan topi-topi apa ya, saudara, kopiah ya. Itu orang lain lihat. Sementara ada golongan lain, saudara kita yang muslim yang lain mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi di lain sisi, dari golongan yang sama, entah mungkin ada perbedaan-perbedaan, saya nggak ngerti, tapi kita sebagai orang awam mengetahui itu adalah muslim, saudara. Golongan yang lain mencela Yesus bukan Tuhan. Tetapi yang lain datang ke sana berbondong-bondong di mana ada penyembuhan pendeta-pendeta dalam mendoakan orang-orang Kristen, orang-orang sakit, dan berdoa dalam nama Yesus. Saya sering melihat orang yang berjilbab. Maksud saya, saudara-saudaraku, adalah ketika saudara datang ke pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, kan saudara tahu bahwa ini adalah pelayanan orang Kristen, supaya terlihat baik, ya mungkin bisa dibuka jilbabnya. Karena nanti jadi serangan lagi dari golongan yang lain. Karena kadang-kadang, ya seperti yang kita lihat, saudara ya, saling di sisi lain ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi di sisi lain ada golongan lain datang kepada pendeta-pendeta untuk minta didoakan supaya disembuhkan. Gitu maksud saya, saudara. Kalau kita kan orang Kristen kan jelas, ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Mau beda-beda denominasi, saudara, dari Protestan, karismatik, tetapi kita seragam, punya Tuhan yang sama. Dan kita langsung tahu inti daripada garis besar daripada kitab kita. Hukum yang terutama dalam kitab kita, saudara. Kasih kepada Tuhan, Elohim, dan kepada manusia. Mau bagaimana organisasinya, saudara, kita sepakat sama-sama. Tapi yang saudara-saudara kita, saya nggak bermaksud untuk menyudutkan, saudara. Ini fakta. Di dalam kolom komentar saya banyak orang mengatakan, apa itu Yesus bukan Tuhan? Banyak yang menghujat. Ketika ada orang yang minta doa, lalu mereka mulai menghujat yang minta doa. Jadi saya jadi bingung juga kadang-kadang, saudara. Ada juga yang mengatakan itu settingan. Saudara, dalam kekristenan kita tidak buat-buat settingan. Ngapain mau buat settingan hanya untuk itu? Pusing, saudara. Cuma karena kita ini hamba-hamba Tuhan, mendoakan saja itu orang, saudara, bikin nggak makan waktu. Ngapain mau pergi suruh orang pakai jilbab dan lain-lain, pakai ini baru datang. Aduh, Alkitab berkata, jika ya hendaklah kamu katakannya, jika tidak, tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hamba-hamba Tuhan yang benar tahu kebenaran. Jadi kalau saudara nuduh itu bukan orang muslim yang benar, paling settingan, saudara buktikanlah. Jangan menuduh orang yang membuat konten hoax, padahal saudara sendiri juga belum tentu benar. Jadi Pak Yohanes Anis bilang, yang menuduh itu harus membuktikan, saudaraku. Ya, Pak Yohanes yang telah dibaptis, yang diberikan nama Yohanes kan. Nah, saudara, haram mengucapkan selamat Natal. Bahkan saya tahu bahwa Pak Anis itu dari kaum ya sedikit radikal lah dengan pengikutnya, saudaraku. Tetapi bisa diberikan nama baptis jadi Yohanes, saudara. Ya kan, ini pertanyaan-pertanyaan saja ya, saudara. Jadi artinya ketika saudara menuduh, ya buktikanlah itu tuduhan saudara ya. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan hari ini, saudara, terkait komentar daripada saudara kita Didik Yuliat, karena saya tidak ingin dikatakan kok menyudutkan, saudaraku. Ya. Jadi kalau saudara supaya tidak terus-menerus juga menyerang kekristenan, Yesus bukan Tuhan, tetapi di sisi lain ada banyak juga yang terus datang minta doa di dalam nama Yesus. Kemudian ada yang menghujat nama Yesus. Ya inilah buah yang kita lihat, yang kita buktikan. Sementara saya belum pernah melihat ya ketika ada ibadah-ibadah yang dibuat oleh saudara kita, orang Kristen datang. Ya, saya nggak lihat, karena kan langsung kelihatan kok ya. Kalau misalnya nggak pakai jilbab, misalnya dalam satu kajian kan biasa kelihatan semua jilbab. Kalau ada tidak pakai jilbab, pasti ya kemungkinan juga muslim, kemungkinan juga bukan muslim, tetapi pada umumnya kan, saudara, ini yang pengamatan saya. Tapi kalau dalam ibadah Kristen, kalau dia berjilbab, pasti kita tahu. Jadi jangan berpikir, saudara, buat rekayasa, aduh kita ngapain mau urusi seperti itu, saudara.
kita tahu kebenaran. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk tidak berdusta. Ya. Jika ya, ya. Tidak, tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak ada rekayasa dalam ibadah kekristenan. Ya, kalau saudara memfitnah ya, atau menghujat, ya kami hanya berdoa, Tuhan yang berperkara dengan saudara. Seperti Pak Ustadz Agustan yang sekarang lagi apakah benar-benar sakit, kita tidak tahu, tapi kita tetap berdoa, dia mendapatkan yang terbaik bersama keluarganya, anak istrinya, ya saudara. Tuhan berkati saudara dan tetap setia dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.